Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bisa lagi menyimak mata kuliah filsafat hukum. Mata kuliah filsafat hukum ini mempunyai sub bagian, yaitu etika profesi hukum. Nah, mengapa ini penting? Karena sebenarnya bentuk dari filsafat itu terelaborasi dan terinterpretasi ketika kita mendapatkan teori dan kemudian diaktualkan ke dalam sebuah ilmu yang berisi nilai-nilai dan norma. Filsafat mengakomodir kedua hal tersebut. Nah, kemudian ketika kita berbicara filsafat itu sebenarnya kita berbicara nilai-nilai kealiman, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebajikan, dan kemudian ini di etika merupakan sesuatu yang bersifat konkret atau kelihatan bentuk atau wujudnya. Nah, sebenarnya pelajaran etika terkait profesi ini menjadi relevan karena ketika berbicara penegakan hukum, ada banyak orang yang berbicara tentang hukum dalam tataran ideal, tetapi ketika tataran ideal itu menjadi fakta, kita melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tahu hukum ini. Berarti secara etiket mereka tahu teorinya tetapi melanggarnya pada tataran aktualisasi, dan ini berarti apa yang diperoleh itu tidak tinggal internal di dalam pemikirannya dan teraktualisasi menurut pola tingkah lakunya, tetapi hal ini membuat hukum dalam pandangan masyarakat menjadi kurang bisa dilihat implementasi terkait idealnya. Jadi norma dan nilainya mungkin ada, dipahami, tetapi tidak terintegral dalam aktualisasi sikap, dan ini yang disebut dengan cedera pada etika profesi, apalagi dalam penegakan hukum. Nah, ketika kita berbicara tentang etika ini, kita akan melihat bahwa etika ini sebenarnya adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Artinya, filsafat hukum ada sub etika, maka dia akan memperlihatkan bahwa orang-orang yang sudah terbiasa berperilaku baik tentu akan bisa juga berperilaku sesuai etika baik dalam masyarakat seperti itu. Jadi ada range terkait dengan etika sebagai nilai dan etika sebagai kumpulan asas, dan juga etika dalam arti filsafat moral. Nah, kadang-kadang ketika mengacu kepada kebenaran terkait kebenaran filosofis etika, kita akan melihat tiga hal: eksistensi keberadaan Tuhan, kemudian kebebasan berkehendak, dan kemudian keabadian jiwa. Kalau kita berbicara tentang eksistensi Tuhan, maka kita berbicara orang yang dalam pandangan hidupnya bekerja di bidang hukum dan kemudian menyadari, meyakini konsep-konsep ketuhanan, maka hal ini akan membatasi kecerobohannya melakukan hal-hal negatif. Kenapa? Keyakinannya dia akan keberadaan Tuhan itu sendiri akan menahannya untuk, kalau pakai istilah agama, menzalimi hak orang lain. Yang pertama, eksistensi Tuhan. Yang kedua, kebebasan berkehendak. Sebenarnya masyarakat Indonesia atau masyarakat dimanapun dalam tataran dia sudah menyadari kemampuan bertanggung jawab, berarti dia sudah mempunyai kemampuan untuk berekspresi. Kemampuan berekspresi ini pun kemudian kalau dia terkait etika, maka dia akan tahu kalau saya membuat suatu hal ini baik atau ini buruk. Nah, baik buruk inilah yang disebut dengan dia bebas berekspresi, tapi dia tidak melanggar atau tidak berbuat kejahatan yang akan mencederai ketertiban
yang diinginkan dalam hukum seperti itu. Hukum kan sifatnya preventif dan juga bisa mengatasi kalau sudah terjadi, tetapi tidak akan bisa dilakukan efektif kalau setiap orang yang memiliki kebebasan berekspresi ini tidak memahami etika pada tataran nilai filosofis dirinya. Baru dia bisa turun ke masyarakat sebagai orang yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara terkait etika itu selain eksistensi Tuhan, yang kedua adalah kebebasan berekspresi, dan yang ketiga terkait dengan keabadian jiwa. Dalam hal ini kita harus disadari dulu, manusia itu kan terdiri dari dua, manusia secara fisik dan non fisik. Kalau fisik kita berbicara, manusia itu punya luaran-luaran seperti kulit, darah, tulang, mata, gigi, rambut, dan seterusnya, darah. Kalau berbicara dalam tataran manusia sebagai orang yang juga terdiri dari roh atau persoalan internalnya yang mempengaruhi sebenarnya adalah lebih tinggi roh atau mentalitasnya. Jadi ketika dia menyadari keabadian jiwanya, seseorang yang punya posisi strategis untuk menentukan apakah dia seorang yang manusiawi atau homo sapiens, maka bisa saja perilaku luarnya ini terpengaruh oleh rohnya. Rohnya ini yang membuat kualitas pandangan orang terhadap seseorang itu baik, bahwa orang ini memang bagus, pembawaannya baik, dan dia bermanfaat. Setiap yang keluar dari dirinya adalah sesuatu yang bermanfaat, dan dia bisa dikategori orang yang kompeten untuk menegakkan hukum, dalam kompetensi hukum seperti itu ya. Nah, sampai di sini saya mau memperlihatkan dulu, kalau kita hanya berbicara etika dan etiket, kita berbicara dua hal. Etika dalam tataran apa nilai-nilai norma yang ada di dalam pemikiran seseorang. Ketika sudah terekspresi, teraktualkan, dia akan menjadi berbuah kebaikan untuk masyarakatnya. Tetapi kita juga berbicara terkait dengan kadang-kadang ada yang dilanggar ketika orang itu sudah bekerja di tataran implementasi. Jadi dulu mungkin sebelum dia masuk menjadi seorang aparatur sipil negara di bidang hukum, di dalam profesi penegak hukum, dia punya nilai ideal, tidak boleh melakukan kejahatan seperti korupsi, tidak boleh bersepakat atau berkolusi terhadap pengadaan barang dan jasa agar tidak melanggar, kemudian tidak boleh melakukan hubungan-hubungan nepotisme yang akan mempengaruhi keprofesionalan dalam kerja. Tapi begitu dia ada di tataran pelaksana, ternyata dia ikut arus negatif, mencederai profesinya. Itu disebut sebenarnya kalau berbicara etika bisa dua, etika dalam tataran dia sebagai pribadi dalam masyarakat, dan kemudian dia sebagai pribadi dalam pelaksanaan profesi hukumnya. Nah, kalau dalam etika pribadi, maka kita berbicara nilai-nilai yang terlatar belakangi dari kehidupan si manusia ini, individu pelaksana ini. Tapi begitu masuk etika profesi hukum, kita akan berbicara dengan standarisasi-standarisasi yang dibuat oleh dunia penegakan hukum atau dunia kerjanya itu. Maka standar-standar itu yang harus dipenuhi sebenarnya kalau normatifnya. Jadi kalau dibilang seorang aparat penegak hukum harus jujur, berarti etika itu yang harus dia ikuti, nilai kebaikan jujur itu harus dia ikutin. Sampai seberapa jauh kejujuran itu dia kembalikan lagi. Standarisasinya adalah dengan tidak mengambil uang negara. Itu satu. Misalnya yang kedua, standarisasi yang kedua adalah melaporkan setiap aktivitas pekerjaan. Maka dia harus melaporkannya tanpa membuat lagi. Dan itu disebut dengan
secara etis dia menyadari nilai-nilai kebaikan, sehingga kalau dia konsisten di situ, penegakan standarisasi dari etika profesinya akan sangat baik, maksimal, dan mempengaruhi kinerja institusinya. Jadi individu kalau jadi seorang tenaga di dalam profesi hukum, ketika baik mempengaruhi orang lain terpengaruhi, dan itu bisa membawa kebaikan bagi institusi atau lembaga tempat dia kerja. Karena pada dasarnya setiap manusia itu saling berhubungan. Nah, begitu juga dengan ketika kita bicara manusia dan etika itu dalam profesi, apa sih hubungannya? Nah, ada 3 fungsi sebenarnya yang kita harus sadari. Fungsi pertama itu adalah sebenarnya fungsi etika berpengaruh dalam tingkah laku dan pergaulan hidup manusia. Artinya dari activity atau kehidupan sehari-hari itu sebenarnya setiap manusia punya nilai ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik atau buruk, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ketika dia bisa mengatasi semuanya dalam daily activity atau kehidupan pergaulan sehari-harinya, maka dia bisa jatuh kepada dia bisa disebut orang yang memiliki etika atau attitude, kebiasaan hidup yang baik. Kemudian yang kedua, fungsi etika dalam pergaulan ilmiah. Nah, ini kan penting juga. Kalau kita ada di profesi hukum atau profesi akademisi misalnya seperti saya, apa sih sebenarnya yang bisa dia lakukan terkait fungsi etikanya dalam pergaulan ilmiah? Ini yang harus disadarin. Jadi ketika dia mengambil sumber bacaan, dia harus menyebutkan dari mana sumber bacaan itu diperoleh, tidak saja langsung membuat satu karya ilmiah skripsi misalnya, mengeksposnya, tapi tidak menyebutkan dari mana bahan bacaan itu diolah. Dan mengapa harus seperti itu ya? Karena kita harus jujur bahwa sebenarnya di dunia ini ide atau konsep itu berdiri saling melengkapi. Ilmu pengetahuan yang lalu akan ketinggalan karena ada ilmu pengetahuan baru, tapi ilmu pengetahuan sebelumnya bersifat memberikan landasan berpikir bagi ilmu pengetahuan berikutnya. Maka sebenarnya konsep dari pemikir atau ilmuwan sebelumnya itu relevan untuk menjadi backup atau kerangka dasar pemikiran bagi ilmuwan selanjutnya atau ilmuwan kontemporer. Di filsafat hukum juga kan kita selalu masih mengangkat Descartes, Aristoteles, Plato, Socrates. Mengapa? Karena bagian dari pemikiran mereka terkait dengan konsep etika, misalnya Aristoteles seperti yang saya sebutkan tadi, masih relevan dan kemudian diulas dalam kondisi baik faktual, modern, dan kontemporer. Nah, yang terakhir, fungsi etika profesi. Sebenarnya kalau kita berbicara seseorang yang bersifat, yang punya kategori kompetensi profesional itu, maka dia punya semacam guidelines atau kode etik. Kode etik ini adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya itu yang disebut standarisasi. Nah, kode etik ini dalam bidang hukum, penegakan hukum akan sangat berpengaruh kalau orang-orang tersebut selalu mau bekerja berdasarkan kode etik dan berusaha menyesuaikan kode etik tanpa melanggarnya. Saya pikir penjelasan saya sampai di situ. Oh iya, saya ingatkan, saya memakai buku ini, buku Filsafat Hukum Teori dan Praktik dari guru saya di Unhas, Profesor Dr. Soekarno Aborera SH, almarhum Profesor karena beliau sudah meninggal, kemudian Profesor Dr. Muhadar SH MSI, dan yang terakhir adalah dosen saya yang sangat banyak memberikan saya ilmu, yaitu Dr. Maskun SH LLM. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bertemu lagi di sesi podcast selanjutnya untuk kuliah. Hari ini kuliahnya adalah Filsafat Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.